dengan istilah cartonize, ukuran karton, ya. Jadi kalau misalnya handicraft, craftnya disesuaikan ukurannya dengan cartonize, carton size. Nah, di familiar dengan cartonize atau carton size. Beratnya tidak lebih dari 30 kg. Ya, gitu. Kalau produknya ternyata besar, tidak bisa menggunakan yang personal exporter, misalnya pesanannya itu ternyata satu set furniture. Ada kursi panjang, ada kursi kecil dan lain-lainnya kan gitu kan, ada meja, ada dan lainnya. Otomatis Anda harus punya izin ekspor. Kalau tidak punya izin ekspor, nanti bisa menggunakan teman-teman yang punya izin ekspor secara dipinjam. Tapi lebih bagus membuat izin ekspornya, mudah kok. Gitu. Jadi untuk yang paling simple, pastikan ukurannya tidak besar, apalagi handicraft mungkin juga nggak besar ya. Dan pastikan packagingnya, inner pack, outer pack, dan kemasannya. Udah, kalau seperti itu pastikan harganya kirim berapa, nanti bisa dikomunikasikan. Kasih pengirim dan penerima. Selesai itu. Baik, Mas Iko, luar biasa penjelasannya. Intinya kembali lagi bahwa ekspor itu mudah. Mudah. Ya, begitu. Baik, pertanyaan berikutnya, mungkin ini satu pertanyaan terakhir sebelum kita menuju sesi berikutnya, yaitu dari Kak Gandhi Shaniago. Saya bacakan pertanyaannya. Ini sudah yang ketiga kalinya saya ikut webinar. Masalahnya tetap sama, yaitu sampai saat ini saya masih belum mendapatkan buyer dari luar negeri. Mohon bantuan dan pencerahannya Mas Iko dan Mas Doni. Silahkan. Oke, saya bantu jawab. Baik. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pertanyaannya aktivitas penjualan Anda seberapa sering, seberapa masif gitu ya. Kalau uploadnya masih sekali, jangan berharap gitu kan. Uploadnya harus kita bikin yang banyak gitu ya. Terus materi yang dipakai tadi sudah di mana, sampai di mana stepnya gitu kan. Tidak bisa kita hanya memancing ikan yang banyak dengan hanya satu kail gitu kan. Nah, kita siapkan kailnya karena semuanya gratis. Kalau mata pancingnya tadi akan dilihat banyak orang dan sering dan sebenarnya muncul terus di sana, maka dia akan bagus. Saya tadi sudah kontak direct dengan Mas Gandhi, ternyata memang masih kurang masif untuk pengerjaannya. Jadi monggo, caranya sudah benar, ya ikutin yang saya ajarkan tadi. Itu sudah banyak UKM, malah mak-mak itu sering banget mereka ngasih kabar ke saya atau Mas Iko, apa ini dapat nih, ada testimoni dari mereka. Jadi kalau selama ini masih belum, diriset dulu nih, produk Anda bisa untuk kemana? Apakah produk Anda untuk personal user atau untuk corporate nih kebutuhannya? Kalau produk Anda nanti kebutuhannya untuk sampai dengan end user, misal produk-produk consumer good dan sebagainya, monggo silakan dipolakan yang tadi. Tapi kalau produk Anda semisal porang atau produk Anda adalah kopra, produk-produk untuk kebutuhan industri diproduksi untuk bahan baku yang lainnya, maka polanya yang berbeda, gitu. Beda pola. Nah, saya bilang tadi, kalau saya waktunya hanya hitungannya menit atau jam, detail teknisnya pasti nggak dapet gitu kan. Kenapa? Karena satu rangkaian kita itu kalau di UKM Academy itu butuh 4 hari belajarnya gitu. Jadi yang Anda lakukan mungkin sudah dilakukan tetapi masih kurang masif, itu aja. Baik. Itu Mas. Baik, Mas Doni, terima kasih atas penjelasannya beserta Mas Iko. Sebetulnya betul yang telah disampaikan oleh yang terhormat narasumber kita bahwa waktu ini sebetulnya kurang panjang begitu ya, Mas Doni dan Mas Iko. Namun untuk saat ini mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh para narasumber kita bisa bermanfaat. Dan karena kita masih memiliki satu sesi terakhir untuk sesi webinar di siang kali ini, maka langsung saja kita persilahkan untuk Mas Farid yang terhormat untuk menyiapkan presentasinya. Terima kasih. Mohon izin untuk Mas Farid sudah bergabung dengan kita. Selamat siang. Halo. Siang. Ya, oke. Ya, baik, Mas Farid. Ya, terima kasih Mas. Ya, selamat datang di HIPMI Fest. Ya. Baik. Terima kasih ya. Sebelumnya sudah dipaparkan sama Mas Doni dan Mas Iko. Nanti saya harap sudah mulai terbakar ini semangatnya ya untuk ekspor. Ya di sini saya cuma coba sharing aja ya yang selama ini saya lakukan. Jadi
kebetulan apa info dari teman-teman dari pipeline ini terkait kosan, ya informasi kepada ya teman-teman semua, sudah ready kosan di kilometer 109 di area barat pokoknya. Kemungkinan untuk kemudian untuk ini apa pemasangan penangkal petir di tiap BP ke depannya. Mohon maaf untuk yang terhormat narasumber, barusan terjadi kendala teknis. Mungkin bisa dilanjutkan. Terima kasih. Oke, suaranya. Mic-nya di mute, Mas. Baik, bisa dilanjutkan. Mohon izin, Mas Farid. Oke, baik, saya lanjutkan. Langsung saja ya, tadi sudah nampaknya sudah dipaparkan oleh pembicara sebelumnya, Mas Doni sama Mas Iko ya tentang ekspor ini. Saya harap sudah pada mulai terbakar ini semangatnya untuk mulai ya, karena sebenarnya sangat sederhana sekali. Ya, mungkin tadi sudah lumayan banyak yang info yang masuk, gimana cara jualannya. Gitu. Kemudian mungkin ada yang kurang itu mungkin masih bertanya-tanya tentang sistem pembayarannya ya. Sistem pembayarannya untuk internasional itu sebenarnya hampir sama ya kalau kita jualan di Indonesia ya. Kalau di sini kita kenal namanya OVO mungkin atau mungkin Dana itu sama, cuma mungkin beda platform aja ya. Ya. Di luar yang umum juga dipakai adalah kredit card, debit card itu umum dipakai. Kemudian ada Genius ya di sini yang bisa kita pakai. Ya. Genius itu kalau di Indonesia itu ini dari BTPN ya, dari produk dari BTPN. Ini kita pakai karena bisa kita pakai untuk internasional ya, untuk pembayaran internasional. Dan ini terima langsung pun dari internasional itu bisa ya untuk kartu Genius ini. Cara pembuatannya sederhana, nanti silahkan coba buat ya, tinggal download di Play Store, kemudian install aplikasinya, kemudian registrasi ya, sampai verifikasi itu secara online dari HP itu sudah nanti kartunya sudah bisa digunakan. Ya. Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya penggunaannya untuk apa ya, ini setelah ini ya. Jadi penggunaan jenis itu untuk macam-macam. Jadi untuk pembayaran online maupun untuk verifikasi. Oke, kita lanjut. Kemudian next. Oke, ya ini salah satu yang sering dipakai juga yaitu Western Union. Ya. Ini beberapa masih pakai. Ini terutama teman-teman dari pekerja migran di Indonesia yang kirim ke keluarganya itu pakai Western Union, atau mungkin beberapa pembeli yang mereka juga tidak punya akun ya untuk internasional bisa juga pakai Western Union. Ini cukup mudah ya, cukup mudah dipakai karena yang dibutuhkan cuma data diri ya, ID card yang kita miliki ya, KTP itu aja sudah cukup. Prosesnya tinggal isi formulir nanti yang pengirimnya, nanti mereka akan masukkan data yang kita pakai ya, misalnya KTP, nanti tinggal kita ambilnya kita ke kantor pos atau mungkin ke ada beberapa bank sekarang yang sudah bisa menerima pembayaran dengan menerima pengiriman Western Union ini ya. Okay, next. Nah ini salah satu yang sering kita pakai ya untuk internasional ya. Namanya PayPal ya. Oke, lanjut. PayPal ini adalah sistem pembayaran ya, yang dia bisa terkoneksi dengan debit card maupun kredit card ya, jadi bisa menerima langsung pembayaran dari seluruh dunia ya. Kalau di luar PayPal ini cukup familiar digunakan oleh baik penjual maupun pembeli, jadi toko-toko online, kemudian marketplace itu banyak yang menggunakan PayPal. Oke. PayPal ini bisa menerima pembayaran dari debit card maupun kredit card ya. Kemudian juga menerima dari PayPal balance. Lanjut Mas. Video.
Nah, cara buatnya cukup mudah ya. Syaratnya cukup sediakan email, ya. Email, kemudian data identitas ya, kartu identitas, bisa pakai KTP ya kalau di sini. Kartu identitas, kemudian yang ketiga yaitu debit card atau kredit card. Saya sarankan debit card ya. Yang tadi kita bahas sebelumnya yaitu Genius dari VTPR ini cukup sering saya gunakan dan sampai sekarang lebih enak ya daftar pakai ini ya. Kemudian yang terakhir adalah rekening bank yang aktif. Itu nanti kita hubungkan untuk proses penarikan dana ya dari PayPal-nya, untuk pencairan dana dari rekening PayPal. Silakan nanti langsung daftar ini di paypal.com ya, www.paypal.com. Silakan nanti daftar, isi sesuai dengan data KTP-nya nanti sampai selesai. Nah, otomatis ketika itu jadi nanti kita akan lanjut ke langkah verifikasi. Next. Mohon maaf, Mas Farid. Ya, ini kalau ada 2 perangkat di satu ruangan, mohon suaranya untuk dimatikan salah satu, Mas Farid, supaya tidak feedback. Karena dari tadi suaranya sedikit terganggu. Oke, siap. Baik, dan sedikit mengingatkan, mohon maaf sebelumnya juga untuk waktu tersisa kurang lebih 10 menit. Jadi mohon untuk dimaksimalkan. Terima kasih, Mas Farid. Oke, siap. Saya lanjut ya. Jadi waktunya terbatas, mungkin nanti setelah ini kita lanjut, mungkin nanti bisa dibikin grup atau forum gitu untuk tanya jawab atau untuk belajar lebih lanjut ya. Oke, itu tadi tentang PayPal. Nanti proses selanjutnya nanti tinggal diverifikasi dengan ID card yang ada, ID card, dan kemudian dihubungkan juga dengan rekening banknya ya. Setelah itu bisa digunakan. Oke, selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang marketplace. Marketplace di sini ada banyak sekali di luar sana ya. Kalau selama ini kita sering pakai Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Ini sama, cuma marketplace ini yang kita pakai adalah marketplace luar ya. Basicnya usahanya dia ada di Amerika atau Eropa ya. Itu yang kita pakai. Di sini ada yang pertama yaitu eBay. Ya, ini yang cukup terkenal ya. eBay ini yang paling besar. Kemudian ada Mercari. Kemudian ada Etsy. Ya, ini yang sering saya pakai. Kemudian lain-lainnya ini ada banyak, nanti ada Amazon, Bonanza, eCreator ya. Itu beberapa marketplace. Silahkan nanti mau pakai yang mana silahkan dicoba ya. Cari yang paling enak ya dipakai. Oke, next. Nah, kelebihannya kalau kita main di marketplace internasional, produk-produknya itu sebenarnya minim saing ya, karena produk dari Indonesia itu kebanyakan unik, apalagi produk-produk handicraft itu sangat sedikit saingannya di sana, dan harganya pun cukup bagus ya. Sangat bagus dibandingkan kita jualan lokal ya. Ya, konsumennya juga luas ya, kayak di eBay itu dia bisa menjangkau ke seluruh dunia karena dia punya berbagai cabang ya. Kalau yang paling dekat itu di Singapura ya, itu untuk kantor cabangnya, kemudian ada di Eropa, di Amerika, dan di tempat lainnya juga banyak gitu. Jadi ini pilihan yang cukup bagus ya kalau kita mau mulai. Kita bisa pakai Etsy atau mungkin eBay. Oke, kendalanya ya. Selama ini kendalanya awal saya mulai juga saya merasakan ya. Melakukan pendaftaran ke marketplace ya. Kalau sudah tahu apa yang perlu disiapkan, ini sudah bisa kita lewati ya. Persyaratannya juga nggak rumit sebenarnya. Tinggal ikuti apa yang dibutuhkan, nanti setelah itu kita verifikasi kita sudah bisa menggunakan akun marketplace tersebut. Oke. Nah, kemudian kendala bahasa, saya kira tadi sudah dijelaskan juga bahwa kita punya mungkin bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi kalau ada yang tanya bahasa Rusia atau bahasa Tagalog kita kesulitan. Nah, kita pakai aja Google Translate ya.
Itu sudah cukup untuk support kita ketika ada konsumen atau ada pertanyaan yang menggunakan bahasa lain. Ya. Oke, kendala teknologi saya kira sekarang sudah tidak ada karena internet sudah ada di mana-mana, semua punya device ya, punya laptop, punya HP. Saya kira itu sudah tidak jadi halangan. Oke, yang pertama kita bahas adalah eBay. Ya. eBay ini salah satu marketplace terbesar yang dia punya kantor pusat di USA, ya, beroperasi secara global di seluruh dunia. Dia jadi ketika kita listing barang kita pajang barang kita di eBay, ada kemungkinan yang jual tidak cuma dari Amerika, tapi bisa dari Rusia, bisa dari Eropa, bisa dari Asia, seperti itu. Dan produknya pun bermacam-macam, bervariasi. Jadi tidak cuma handicraft atau tidak cuma fashion aja, tapi dari mulai sabun mandi sampai mobil itu ada yang jualan. Oke, next. Nah, ini barang yang dijual ya, macam-macam. Yang perlu diperhatikan yaitu manajemen ordernya. Ketika kita pajang produk di eBay, pastikan kita barangnya siap ya, stoknya tersedia ya. Entah itu barangnya tersedia di tempat kita ataupun di tempat supplier kita, yang penting barangnya tersedia. Karena setiap saat ada pembeli, handling time-nya sudah kita tentukan misalnya 2-3 hari, yaitu harus kita penuhi ya. Juga di situ ada packing dan pengiriman. Nanti pengirimannya monggo mau pakai yang mana. Sekarang banyak pilihan sebenarnya, jadi tidak repot lagi ya untuk pengirimannya. Untuk yang dropship ya, untuk yang dropship ambil barang dari supplier itu tinggal dipastikan masalah stok ya, kualitas barang dan pengiriman mereka ke tempat kita ya, itu kira-kira butuh berapa lama waktunya ya, itu yang perlu diperhatikan untuk manajemen kita. Okay, next ya. Ini next selanjutnya ya, untuk marketplace selanjutnya ya, ini ada yang namanya Etsy. Ini yang kedua yang saya pakai. Teman-teman sekarang juga sudah banyak yang pakai Etsy ini, dan alhamdulillah di sini banyak yang closing ya, banyak yang cocok ya, karena produknya yang banyak di sini adalah handicraft, baik itu mulai dari handicraft kayu, handicraft berupa kain tenun ya, berupa macam-macam lah ya. Jadi dia kalau Etsy ini lebih fokus ke produk yang handmade ya sebenarnya. Jadi kalau di Etsy tidak ditemukan produk-produk pabrik yang misalnya kayak sabun, cuci. Kalau di eBay masih ada ya, ketemu misalnya Indomie gitu. Kalau di Etsy tidak ada. Ya, jadi produk-produknya produk-produk yang unik, handmade ya. Kemudian produk-produk yang terbatas ya, itu yang kita pasarkan bisa kita pasarkan di Etsy ya, karena memang marketplace ini unik ya, dia tidak mau produk-produk yang umum ya, produk-produk pabrikan itu dia tidak mau. Oke ya, jadi nanti tinggal bikin akunnya di Etsy, masuk dulu bikin akun buyer di Etsy, kemudian upgrade ke akun seller ya. Kemudian bikin halaman toko ya. Siapkan juga foto-foto yang bagus, yang kualitasnya bagus. Jadi dari beberapa tampilan, beberapa sisi ya, itu ditampilkan nanti di sana untuk mempermudah pembeli untuk melihat barang, kualitas barang ya. Karena kita di sini tidak bisa menunjukkan secara langsung ya, makanya harus kita akali atau kita siasati dengan barang-barang dengan foto-foto yang bagus ya. Foto dan juga kalau di Etsy bisa pajang video juga ya, video-video pendek yang durasinya di bawah 1 menit, itu untuk menunjukkan kualitas barang itu bisa kita masukkan di situ. Oke, jadi setelah selesai ya, tinggal kita akunnya selesai ya, kita verifikasi, nanti tinggal di listing produknya. Nah, kemudian kita promosinya seperti apa ya. Sebenarnya di Etsy sendiri secara otomatis ketika kita listing produk itu sudah ada yang melihat, dan mungkin dari situ saja sudah cukup untuk terjadi transaksi, terjadi penjualan. Nah, tapi di sini bisa kita maksimalkan lagi dengan kita gabungkan dengan sosial media. Kalau saya biasa gunakan ini Pinterest ya. Pinterest nanti trafficnya itu di-linkkan ya, diarahkan ke toko kita di Etsy.
Ya, ini untuk Etsy trafficnya seperti itu. Ya. Jadi nanti bisa dicoba. Buatnya sangat mudah sekali. Ya. Mohon maaf Mas Farid, mungkin waktunya sudah habis, jadi bisa dilanjutkan ke penutup. Baik. Oke, ya ini mungkin dari saya sharingnya cukup sekian dulu ya. Nanti bisa lanjut lah, kita buatkan mungkin forum atau mungkin grup itu untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Oke, saya kembalikan ke moderator. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih yang terhormat Mas Farid atas penyampaiannya yang luar biasa. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi rekan-rekan UKM maupun para eksportir dan calon eksportir dalam menjalankan usahanya. Baik, rekan-rekan sekalian, ini ada sedikit intermezzo bahwa hari ini dengan tema yang telah disampaikan oleh Mas Doni, Mas Farid, dan Mas Iko itu menjadi webinar dengan peserta terbanyak hingga saat ini, luar biasa. Jadi mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh beliau-beliau ini dapat bermanfaat tentunya untuk usaha kita, dan tentunya kami semua berharap ke depan ekspor Indonesia semakin meningkat, tidak hanya impornya saja. Ya, itu seperti yang disampaikan oleh para narasumber kita. Baik, untuk sesi berikutnya yang akan dilaksanakan, terdapat sesi product presentation dari BPC HIPMI Kabupaten Nganjuk yang tentunya akan dilaksanakan setelah ini. Oleh sebab itu, alhamdulillah kita telah berada di penghujung acara dari sharing session dengan tema ekspor mudah berbasis teknologi ini yang telah disampaikan oleh yang terhormat Mas Iko, Mas Doni, dan Mas Farid. Oleh sebab itu, kami selaku penyelenggara acara HIPMI Fest 2021 mohon maaf apabila terlalu banyak kesalahan dan kendala teknis yang terjadi selama adanya kegiatan ini. Dan tentunya kami berharap untuk rekan-rekan sekalian terus ikuti kegiatan HIPMI Fest 2021 karena tentunya setelah ini akan banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak kalah menarik. Terima kasih kami sampaikan setinggi-tingginya kepada para narasumber, Mas Doni, Mas Farid, dan Mas Iko. Terakhir, untuk lebih semangat, ya karena kita di HIPMI biasanya semangat ya dalam melakukan usahanya, maka marilah kita teriakan salam HIPMI ya. Salam HIPMI, pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Terima kasih atas kesempatannya Mas Iko, Mas Doni, dan Mas Farid. Kita kembali lagi rekan-rekan sekalian untuk mengikuti sharing session, mohon maaf, product presentation dari HIPMI Kabupaten Nganjuk. Terima kasih, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh.
Beranilah bermimpi untuk masa depan nanti. Cobalah mulai melangkah, raih cita-cita, walau takkan mudah langkah ini untuk masa depan Indonesia. Sadarlah generasi muda, saatnya kita berusaha, berikan yang terbaik demi masa depan kita. Jangan lagi terpaku tangan, semangatlah menatap ke depan. Pasti ada hari esok yang cerah. Let's sing Indonesia. Ini bukan memilih siapa yang terbaik darimu, tapi aku rasa kau pun tahu untuk masa depan Indonesia. Sadarlah generasi muda, saatnya kita berusaha, berikan yang terbaik demi masa depan kita. Jangan lagi terpaku tangan, semangatlah menatap ke depan. Pasti ada hari esok yang cerah. Let's sing Indonesia. Siapkan masa depanmu, gapai semua impianmu, sembuhkan hari yang baru, yakinlah kau pasti. Beranilah bermimpi untuk masa depan nanti. Cobalah mulai melangkah, raih cita-cita, walau takkan mudah langkah ini untuk masa depan Indonesia. Sadarlah generasi muda, saatnya kita berusaha, berikan yang terbaik.
Beranilah bermimpi untuk masa depan nanti. Cobalah mulai melangkah, raih cita-cita, walau takkan mudah langkah ini untuk masa depan Indonesia. Sadarlah generasi muda, saatnya kita berusaha, berikan yang terbaik demi masa depan kita. Jangan lagi terpaku tangan, semangatlah menatap ke depan. Pasti ada hari esok yang cerah. Let's sing Indonesia. Ini bukan memilih siapa yang terbaik darimu, tapi aku rasa kau pun tahu untuk masa depan Indonesia. Sadarlah generasi muda, saatnya kita berusaha, berikan yang terbaik demi masa depan kita. Jangan lagi terpaku tangan, semangatlah menatap ke depan. Pasti ada hari esok yang cerah. Let's sing Indonesia. Siapkan masa depanmu, gapai semua impianmu, sambutkan hari yang baru. Yakinlah kau pasti. Oke. Selamat sore rekan-rekan semua dari HIPMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menggantikan Mas Aik tadi sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Sakova dari PT Hutama Maju Mandiri, merepresentasikan dari HIPMI PT IT Surabaya. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan presentasi mengenai produk dari UKM dari BPC HIPMI Nganjuk. Oke. Jadi sebelum kita mulai, kita biar Abdul nih kita lakukan salam HIPMI. Oke, salam HIPMI, pejuang pengusaha pejuang. Oke, sebelumnya ini saya ingin bertanya dulu, di sini ada dari UKM apa saja sih yang hadir pada kesempatan ini gitu. Oke, pada hadir ya. Oke, jadi nanti terdapat 5 UKM yang akan mempresentasikan produknya, yang mana produknya bakalan keren-keren banget nih pastinya kan. Nah, untuk itu bisa saya tahu ini apa saja nih UKM-UKM-nya nih, mungkin bisa di open mic ya bagi para pelaku UKM dari BPC HIPMI Nganjuk. Atau mungkin tulis di chat aja gitu, biar kita sampai.
Oh, sinyal tak stabil. Oke. Mungkin berarti Maaf Mas, sinyal di sini agak susah ini. oh iya. Oke. Kayak terkendala dengan sinyal. Jadi pada kesempatan kali ini kita agendanya adalah nanti para pelaku UKM ini akan Mbak El kopi lagi. Oh, gelasnya ini di sini Mbak, ada Mbak yang kecil Mbak. Mbak El kopi lagi. suaranya putus moderator. Tes. Ya, Mas, ya Mas. Udah masuk ya kira? Mbak, saya minta tolong itu dimatikan. Iya. Fit. Ya, di live aja deh yang itu. Oke, sepertinya sekarang lagi banyak terkendala di masalah teknis. Halo, iya Mas. Oke. Apa suara saya terdengar jelas di sini? Jelas. Saya jelas ini pakai paketan ini data saya ini. Tadi pakai WiFi kayaknya berat. Oh iya. Emang iya, mungkin lagi banyak yang terkendala di masalah teknis. Ini kalau boleh tahu dari BPC HIMMI Nganjuk ini nanti ada 5 UKM ya kalau nggak salah ya yang akan memprestasikan kan? Ya, nanti ada 5 produk sama 1 produk jasa. Oke. Kalau boleh tahu nih dari PT apa aja nih? Atau dari UKM apa aja nih? Ini kita dari UMKM, terus dari kan produknya HIMMI Nganjuk sendiri. Oh iya, apa bisa ini kan kita sebelum mulai juga maksudnya biar kita tahu secara brief dulu gitu overview-nya UMKM apa saja yang nantinya akan mempresentasikan produknya di sini. Oke, produknya Mas ya. Jadi produk, jadi 4 produk, 3 makanan, terus kita punya essential oil sama fashion, dan satunya ini jasa, produk jasa. Makanan, fashion, jasa, terus apa lagi? Udah, itu aja. Oh, sama ini, sama essential oil Mas. Oh, essential oil. Ya. 4 ya totalnya ya? Semuanya
semuanya nih. Oh iya ya, oke. Oke baik, sangat baik sekali nih. Sekarang sepertinya ada makanan essential oil, fashion dan jasa. Ini ada dilihat di sini dari banyak bidang usaha berarti di sini kan ada makanan essential oil, fashion dan jasa. Mungkin sekarang bisa dimulai dulu dari yang makanan ya. Bisa kita Iya. mulai dulu nih untuk produknya yang iya. makanan seperti apa gitu. Oke baik, Oke. kita lihat dulu. Itu Mbak Wiwi yang pertama silakan. Persilahkan untuk dipresentasikan. Terima kasih. Suaranya kurang lurus. Siap. Lupa. Ini gitu kendala teknis ini. Waduh, kacau. Oke, maaf. Oke, Mbak Wiwi dilanjut Mbak Wiwi. Mbak siapa Mbak Yesi? Udah siapa belum presentasinya itu? Ada enggak? Ininya coba Trapio aja deh. Oke. Untuk Trapio Essential Oil atau minyak atsiri dari Trapio yaitu Trapio menghadirkan beberapa produk aroma essential oil dan dari dedaunan, batang pohon, bunga, rempah-rempah, dan buah-buahan dengan bahan alami terbaik yang dihasilkan petani lokal Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia. Misi Trapio yaitu yang pertama, optimalkan minyak atsiri asli Indonesia akan kekayaan alam dan khasiat dari rempah-rempah asli Indonesia. Yang ketiga yaitu mengajak masyarakat untuk mencintai produk essential oil asli Indonesia. Selanjutnya, memberdayakan petani lokal penghasil minyak atsiri. Yang terakhir, membuka peluang usaha baru bagi pelaku usaha dan menciptakan lapangan kerja baru. Untuk varian essential oil dari Trapio yaitu yang pertama ada lemongrass, citronella, peppermint, orange peel, lemon peel, eucalyptus, nutmeg atau pala, clovebud, dan cajuput. Untuk lemongrass sendiri yaitu atau serai, manfaatnya meredakan sakit kepala, mengurangi stres, membantu tidur lebih nyenyak, dan lain-lain. Untuk citronella atau serai wangi yaitu manfaatnya antimikroba, antibakteri yang sangat berguna untuk mengobati infeksi pada lambung, meringankan gejala IBS, mengurangi rasa mual, menyembuhkan rasa sakit kepala dan migrain. Selanjutnya yaitu orange peel, manfaatnya yaitu meningkatkan kekebalan tubuh,
antibakteri alami, melancarkan sirkulasi darah. Lemon peel yaitu meningkatkan mood, mengatasi gejala stres dan depresi. Untuk eukaliptus yaitu meredakan batuk, menghilangkan lendir dada, meredakan. Nutmeg atau pala yaitu meringankan masalah pencernaan, meringankan rasa nyeri, menghilangkan bau mulut. Selanjutnya cloveboot atau cengkeh yaitu menghilangkan jerawat, membunuh parasit, meningkatkan sirkulasi darah. Yang terakhir yaitu cajuput atau minyak kayu putih. Itu manfaatnya meredakan hidung tersumbat, membantu mengatasi infeksi kulit, meringankan kram otot. Untuk cara penggunaan essential oil bisa dilihat dalam video berikut ini. Itu saja presentasinya dari Terapi ID. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada terapi.id nih banyak dan ini ya produknya kalau kita lihat itu cukup menarik produknya, yaitu essential oil, di mana pada zaman sekarang ini lagi banyak orang-orang yang berlomba-lomba untuk menggunakan produk organik sebanyak-banyaknya gitu. Memang essential oil ini akan menjadi hype juga sampai nantinya gitu. Dan ya bagus essential oil ini. Seperti itu. Baik, terima kasih atas waktu presentasinya dan bisa dilanjutkan lagi. Mungkin, oh iya, sebelum melanjutkan lagi, ini saya mau menginformasikan aja sih bahwa HIPMI Fest ini itu kita juga live di YouTube ya. Mungkin bisa dikabarkan juga ke rekan-rekannya di YouTube channel HIPMI Fest TV dan IG-nya itu HIPMI Jatim TV kayak gitu. Oke, mungkin bisa dilanjut dulu gitu ya. Setelah essential oil, mungkin produk apa nih yang siap untuk mempresentasikan selanjutnya gitu? Monggo yang selanjutnya siapa? Ejek, Irham, Mas Irham. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mas Irham deh, Mas Irham. Atau Mbak Ani, silakan.
Opi suruh duluan, Mas Sep. Iya, gimana? Mas? JDN. Soalnya ini. Iya, Mbak Ani. Langsung aja. Ini Pak. Belum loh. Akhir. Screen-nya bagaimana? Oh, langsung sendiri bisa. Mas Opi suruh duluan Bang Asep yang sudah siap. Opi suruh Asep. Oke, yang lain yang sudah siap sudah. Mas Opi. Ayo deh. Yang lain yang Ayo dilanjut aja Mas Opi. Maaf, ini terkendala dengan teknis kita, wifi-nya rada. Iya, dilanjut aja. Mungkin yang sudah siap dulu bisa dimulai aja gitu. Bisa mempersingkat waktu juga gitu. Halo, masuk. Iya. Iya. Mas, screenku bisa dilihat, Mas? Sudah bisa dilihat dan silakan dilanjut. Oke. Perkenalkan, saya Opi, anggota BPC Nganjuk. Sambil lihat video ini, video saya bisa diterima kira-kira? Nah.
Halo? Halo. Halo? Videonya bisa dilihat, Pak, kira-kira? Bisa. Lanjut. Nah, ini saya presentasi pakai handphone soalnya sambil kerja. Halo? Halo. Ya, lanjut. Lanjut. Ini Pak, saya owner dari Vinopi Indonesia, yaitu perusahaan saya berdiri pada tahun 2015. Dan pada saat itu pula saya gabung dengan HIPMI Nganjuk. Tes. Kayaknya bisa diganti yang lain, Mas. Ya, Mas. Stop. Koneksinya nggak bagus. Mungkin bisa dilanjutkan dulu ke yang lain ya. Mungkin tadi Mas Sofi masih ada kendala di teknis dari BPC HIPMI Nganjuk. Bisa dilanjutkan mungkin? Bisa dilanjutkan ke produk lainnya mungkin dari BPC HIPMI Nganjuk. Apakah suara saya terdengar? Iya, dengar Mas. Ini mungkin ada sedikit technical problem nih dari BPC HIPMI Nganjuk. Kalau di rumah tadi ya? Kalau di rumah bisa. Di rumah nggak bisa. Oke, jadi sambil nunggu nih, di sini sekarang partisipannya nih dari mana aja ya? Kalau boleh saya tahu nih. Ini tadi ada yang bilang dari Medan gitu kan. Oke, kalau misalkan memang kira
sore. Selamat sore. Halo, saya dari UMKM. Memperkenalkan produk saya. Perkenalan dulu, nama saya Lili. Saya dari Nganjuk ya. Saya salah satu dari UMKM. Produk saya. Mbak, mohon maaf mungkin Mbak, mohon maaf suaranya kurang terdengar. Mungkin apakah mikrofonnya bisa lebih dekat lagi atau seperti apa gitu. Terima kasih. Oke. Produk saya yang pertama adalah Coba Crush. Ini cookies ya, cookies berambang. Kita membuat cookies berambang adon. Saya ingin mengambil yang mudah didapat. Banyak sih penghasil berambang ya. Biasanya berambang kan digunakan untuk lauk pauk. Saya ingin mengolah yang bisa dimakan maupun orang dewasa. Kalau goreng biasanya anak-anak suka ya. Cookies berambang ini dari 2017 berproduksi pada saat Lebaran aja. Dan ini saya ingin mengangkat kembali, mengingatkan kembali para customer di produk-produk. Kemudian yang kedua adalah Macros. Macros ini snack dari gandum ya, yang berbentuk spiral. Saya menciptakan, maksudnya mengolah produk ini terinspirasi dari banyaknya produk-produk pasta yang serupa. Namun biasanya kan berasa keras dan pedas banget gitu. Saya ingin mengubah itu bahwa snack yang seperti ini sebagai usia dan tidak keras. Dan saya menemukan ini Macros. Untuk Macros sendiri ini sebenarnya produk terbaru saya. Ini kita mulai 2020 sudah bisa masuk ke Indomaret di dan beberapa supermarket di Macros ada 7 varian rasa ya, yaitu ayam bawang, jagung bakar, lada hitam, cabai hijau, balado, keju, barbecue. Bisa ditemukan kalau jalan-jalan di Nganjuk, bisa ditemukan di beberapa gerai Indomaret dan Smart. Ini dulu kami yang di Nganjuk, ini yang dilaunchingkan sebagai kami Nganjuk yang masuk pasar modern market. Ada Crush atau Crush, yaitu banana crush. Sun Crush istilahnya kita Sun Crush matahari, kue matahari yang biasa dijumpai di Lebaran. Menyediakan apabila ada order. Ini Crush, banana crush, jadi pisang crispy. Ini Sun Crush. Pengulayan dari kami juga memproduksi aneka cookies. Ada di sini ada nastar, ada mawar, ada cookies dan kastengel dan lain-lain. Selain itu kami juga membuat aneka bolu, brownies, dan nasi kotak atau catering. Kemudian sebenarnya ya
Kami resign anak, jadi anak-anak saya sering bikin-bikin gitu. Akhirnya dari rekan-rekan sendiri ada order, akhirnya berlanjut. Dan saya juga mengapa ya, update saya sama sekali tidak. Tes. Sorry Mbak, putus-putus ya. Ayo mungkin lanjut. Oke, iya. Yang lain, lanjut yang lain. Jadi mungkin ada kendala technical issues di Mbaknya tadi ya. Udah ini sih apa namanya? Bisa dilanjut ke yang lain aja. Nanti bisa di review lagi. Mungkin dari mana nih yang udah siap untuk mempresentasikan produknya? Bisa dipersilahkan. Oke, sambil iya sambil nunggu Oke, sambil nunggu mungkin kita ini aja dulu kali ya. Ngobrol-ngobrol santai aja dulu kali ya. Jadi ini partisipannya ini kebanyakan dari HIPMI Jatim atau gimana nih? Ini kayaknya campur deh Mas. Campur ya? Nggak Iya, ini ya? kayaknya campur. Dari luar juga ada kayaknya nih. Cuma memang kebanyakan dari HIPMI. Oke, bagus. Oke. Mungkin bentar. Oke, ini kan ini ada 5 produk ya yang nantinya akan dipresentasikan. Ini yang ada di sini apakah ini apa namanya? Apakah terafiliasi semua dengan 5 produk itu atau gimana ya? Apa masing-masing nih punya produk sendiri, produknya masing-masing gitu di sini? Kalau ini kebetulan produknya teman-teman BPC HIPMI Nganjuk sendiri. Jadi ada yang memang usaha ada yang memang usaha patungan. Kayak jasa itu kayak hecek itu usaha patungan dari teman-teman pengurus HIPMI Nganjuk. Wah, mantap ya HIPMI ini dari kawan HIPMI Nganjuk gitu bisa dibuat sebuah usaha yang memang nantinya akan profitable dan sudah profitable mungkin. Oke, gimana nih? Oh ini Trapio sudah bisa ini. Nah ini. Oh lain. Oh oke. Nah ini nih yang dari MKM nih, monggo. Ayo dilanjut. Oke. Mbak Ika Putri dipersilakan untuk mempresentasikan produk Doro Crispy 88 ini. Oke, selamat sore. Bisa dengar ya?
Bisa terdengar. Nama saya Ida Ketia. Saya pemilik dari brand Doro Crispy 88 yang bergelut dalam bidang cemilan keripik khusus. Maaf, Mbak, mungkin ada yang di sebelahnya speakernya dimatikan dulu karena suaranya echo nih, menggema di sini. Terima kasih. Oke. Enggak dengar, udah dengar. Punya belum? Dengar ya suara saya? Terdengar. Oke, ini profilnya saya tampilkan. Welcome to Doro Crispy 88. Keripik khusus dengan banyak varian rasa, rumput laut, pedas manis, dan super hot original. Crispy dan juga kekinian. This is new look from Doro Crispy 88. Mantap rasanya, murah harganya. Oke, ini ya, Doro Crispy itu berdiri pada tanggal 9 Agustus. Tadi udah kita kasih tampilannya sebentar. Nah, semua produksi kami ini ada di sebuah desa terpencil di Dusun Tirip, Desa Sumberuren, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk. Nah, motivasi saya kenapa mau mendirikan rumah produksi ini yaitu salah satunya ingin menyerap penduduk desa. Jadi menyerap tenaga kerja dari penduduk desa, kalau bisa mereka jangan cari kerja di luar desa, kalau misalkan di desa sudah bisa mewadahi. Nah, saat ini meskipun baru 7 bulanan kita beroperasi, kita sudah bisa merambah ke pasar tradisional dan beberapa pasar modern serta online. Nah, oke. Ini contoh untuk kemasan barunya kita baru launching beberapa minggu yang lalu untuk kemasan barunya. Nah, ada varian rasanya, ada pedas manis, biar lebih kekinian. Kita juga ada super hot untuk yang suka pedas dan juga rasa original. Jadi itu ya sekelumit rasanya, sekelumit tentang Doro Crispy 88. Karena kita juga ada limitasi waktu, jadi barangkali video tadi sudah bisa sedikit menggambarkan tentang produk kami. Nah, untuk kalian misalnya yang mau order atau mendapatkan informasi lebih, bisa untuk DM ataupun searching di Instagram kami @doro_crispy88 ataupun di dan kami juga jualan di marketplace Shopee, shopee.co.id _putri_mt. Untuk WhatsApp-nya 082191068121. Ini karena ada limitasi waktu, kami hanya bisa menggambarkan sedikit profil tentang rumah produksi kami. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih banyak Mbak atas presentasinya, dan ini udah bagus ya produknya, bisa kita lihat. Ini juga dapat memajukan UMKM di Nganjuk juga, seperti itu ya. Sambil kita melanjutkan, ini bisa dipersiapkan dulu yang selanjutnya akan mempresentasikan produknya. Nah, sambil dipersiapkan, saya ingin menginfokan bahwa ya barangkali kalau misalkan ada pertanyaan untuk pengisi materi bisa tulis di kolom chat gitu. Terima kasih. Nah, mungkin ini udah bisa dimulai ya? Ya, sudah. Ayo. Mas Irham, silakan Mbak Ani. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih.
Mas Irham, Mbak Ani, ayo silakan. Iya, sepertinya belum muncul nih di layar saya nih. Ini yang selanjutnya nih dari di bidang apa nih ya Mas ya, kalau boleh tahu nih? Ini Hejek itu ojek online lokal Mas. Jadi kita yang usaha patungan teman-teman HIPMI ini mulai kita launching di 2017. Alhamdulillah dengan persaingan yang begitu ketat dengan raja-raja ini jasa transportasi online, kita sampai hari ini masih bisa bertahan untuk mengakomodir teman-teman UMKM serta mitra driver ojek online, ojek offline pangkalan. Oh ya, mantap nih. Nah, oh ya, oke, belum ini ya, belum terlihat juga ya presentasinya. Masih terkendala sepertinya. Ini setelah yang ini apakah ada lagi atau gimana nih Mas nih? Kalau boleh tahu nih. Halo, apakah terdengar suara saya? Halo Mbak Ani, kok nggak keluar gitu? Hah? Ini yang di sini yang datang di sini tuh yang tadi ikutan nggak tuh? Berarti kita silakan aja yang ini untuk melanjutkan prestasinya. Tes. Ini lagi belum ini ya videonya, sorry.
Mohon maaf ini suaranya. Sudah terdengar, terima kasih. Ya, selamat sore. Itu tadi pemaparan video dari HEJ Nganjuk. Untuk sejarah HEJ Nganjuk sendiri itu berdiri pada tahun 2018 di bulan Februari. Ya. HEJ Nganjuk sendiri adalah ojek online lokal yang berdiri di bawah naungan HIPMI. Untuk aplikasi HEJ ini sudah tersedia di daerah Nganjuk dan juga di Kediri. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa mengunjungi websitenya HEJ Nganjuk ataupun Instagram dan juga Facebooknya dengan nama HEJ Nganjuk. Untuk kelebihan HEJ tadi sudah saya paparkan dalam video. Dan untuk user downloadernya kita sudah ada 80.000 pendownload di aplikasi HEJ Nganjuk. Untuk layanannya kita ada layanan ngojek, numpak mobil, ngirim barang, jajan dan juga belonjo. Kita juga ada fitur e-tilang, yaitu melayani pengambilan berkas tilang secara online mulai dari kejaksaan. Terus untuk visi misi kita adalah menjadi mitra terpercaya dalam pemberdayaan masyarakat, penggiat usaha kecil menengah dengan basis aplikasi transportasi. Untuk misinya sendiri adalah meningkatkan lapangan kerja di sektor layanan transportasi, meningkatkan efektivitas dan pelayanan penjualan sektor usaha mikro dan juga untuk usaha mikro menengah atas. Dan juga menjadi partner dan sarana penjualan bagi pengusaha dari UMKM. Untuk kelebihannya kita adalah ojek online yang sudah terpercaya di Kabupaten Daerah Nganjuk dan juga Kabupaten Daerah Kediri. Untuk tarif kita sangat terjangkau daripada ojek online lokal lainnya. Aplikasi kita juga friendly sekali, untuk proses pemesanan juga sangat mudah. Untuk beragam layanan dalam satu aplikasi kita ada jasa online, aksi online, kurir, pesanan barang, makanan, sewa kendaraan.
Jadi di aplikasi kita juga bisa untuk memantau lokasi driver sekarang ada di mana, dan juga untuk pengiriman sarana untuk driver kita juga sudah terpercaya. Demikian itu saja untuk pemaparan dari HEJ Nganjuk. Untuk informasi lebih lanjut nanti bisa menghubungi kita melalui website www.hejnganjuk.com. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, terima kasih atas pemaparannya dari HEJ Nganjuk ini. Oke, sebelumnya di sini audiens apakah ada yang ingin bertanya terkait yang baru dipresentasikan ini produknya yang baik HEJ maupun produk-produk sebelumnya gitu. Kalau misalkan ada yang ingin dipertanyakan bisa langsung di komentar aja ya. Di komentar. Oke, ini mau lanjut nih, langsung lanjut ke keripik pisang ini atau gimana? Kalau lanjut ya udah waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Saya kedengar suara saya? Terdengar suaranya. Oke. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada partisipan semua yang saya perwakilan dari keripik pisang Papa Gedang. Ya, ini sekilas company profil dari kami. Yang pertama, Papa Gedang berdiri pada tanggal 15 November 2020 di Jalan Wilis nomor 17, Desa Cerme, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Ya, yang pertama produk kami yaitu keripik pisang kepok aneka rasa yang terdiri dari 12 varian rasa dan keripik pisang tinari. Ini baru ya untuk kalangan ecer, grosir, toko dan lain-lainnya. Tim kami terdiri dari 5 orang yang terdiri dari founder dan co-founder yang merangkap sebagai marketing dan 3 orang sebagai tim produksi. Selanjutnya pemasaran kami di online bisa dicek di Instagram kami @papagedang, di Shopee Store kami Papa Gedang Store dan via WhatsApp. Ya, dan selanjutnya ada via offline juga. Kita memiliki reseller di beberapa kota. Di Solo, di Nganjuk ada 2 orang dan di Kediri ya. Ya, ini kemasan Papa Gedang yang 100 gram dan pouch betul 50 gram. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini pilihan rasa kami. Yang manis ada coklat, cappuccino, gurih, tiramisu, green tea, Milo keju, dan lain-lain ya. Bisa dicek di. Ya, ini yang tinari ya. Untuk yang ecer dan gros ini yang kepok ya. Ya, ini harga produk kami bisa dicek di layar. Ya, yang 100 gram original 8.000, yang rasa 10.000, ya dan lain-lainnya. Ya, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari Papa Gedang. Mungkin ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar ya. Ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya ya dari Papa Gedang. Oke, ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa di kolom chat, baik dari presentasi Papa Gedang atau produk-produk sebelumnya. Oh ya, sebelumnya saya mau nanya dulu nih. Abis ini ada produk apa lagi nih kira-kira? Apa udah itu aja? Gitu. Kayaknya sih udah itu dulu. Soalnya sebenarnya kita kurang dua ya, cuma orangnya enggak ada ini. Jadi sementara untuk produk presentasi dari Nganjuk mungkin itu dulu. Oke, terima kasih. Baik. Sekarang ini di kolom chat ini ada yang bertanya untuk HEJ itu.
bertanya dari Amin_BPC /Tulungagung. Dia nanya service HSJack itu full service by aplikasi ya, atau masih ada koneksi admin untuk merespon orderan, atau bisa langsung full aplikasi seperti Grab atau Gojek. Mungkin bisa direspon ya yang dari HSJack. Mbak Ani, coba sampai respon, itu ada yang tanya itu. Halo Mbak Ani, ada? Mbak Ani. Oh, iya Pak, saya respon dulu lebih dahulu. Untuk service HSJack kita sudah full service by aplikasi. Kita sudah ada aplikasinya di Play Store, nanti bisa di-download dengan nama HSJack. Untuk pelayanannya nanti sesuai yang diminta dari usernya, mau ngirim barang, mau cek jajan, ataupun kita mau e-tilang. Cuman untuk e-tilang kita masih di daerah Nganjuk saja. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, mungkin itu sudah cukup menjawab ya, Mas Amin dari BPC Tulungagung, Amin_BPC /Tulungagung. Mungkin itu udah menjawab ya. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, bahwa HSJack ini memang dia sudah full aplikasi gitu. Mungkin dari yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi nih untuk produk-produk yang dibawakan dari HIPMI Nganjuk, bisa di kolom chat gitu. Atau gini, sekarang saya yang ingin bertanya nih kepada HSJack nih mungkin ya. Jadi pertanyaannya gini, nanti apakah HSJack itu untuk kedepannya akan, bagaimana caranya HSJack ini bisa compete dengan Grab ataupun Gojek yang memang sudah ada? Untuk kedepannya kan yang jelas ini mau mau ini kan, mau ekspansi lah pokoknya. Ya. Itu bagaimana caranya, bagaimana strategi dari HSJack ini untuk melakukan ekspansi gitu? Terima kasih. Iya. Saya ingin menjawab, untuk ekspansi sendiri kita melalui wilayah terdekat dari Nganjuk terlebih dahulu. Kita sudah ekspansi di daerah Kediri, dan ini kita juga mau ekspansi ke daerah Blitar dan juga di daerah Jombang. Karena kita misinya ingin menjadi ojek lokal di daerah Nganjuk yang bisa tersedia di Jawa Timur. Kayak gitu, Pak. Oke, bagus sekali, sangat sangat mungkin lah nanti untuk setiap dari produk-produk yang tadi dipresentasikan itu sangat mungkin terjadi untuk ekspansi gitu. Misalkan yang tadi yang essential oil juga itu nantinya bisa akan ekspansi juga, dan menyangkut juga dengan agenda yang sebelumnya, yaitu yang ekspor itu mungkin nanti juga bisa dikaitkan tuh kan sama HIPMI juga nanti bisa dikaitkan mungkin ya dari pelaku usaha produk-produk yang tadi telah presentasi gitu. Mungkin ada yang ingin dibahas lagi nggak nih dari HIPMI Nganjuk sendiri atau dari rekan-rekan audiens di sini yang ingin diobrolin, disampaikan lah gitu. Kita bisa macam sharing session gitu mungkin sekarang. Mungkin tidak ya, kayak oke. Mungkin ada yang mau disampaikan dari BPC HIPMI Nganjuk nih. Oke, berarti cukup ya dari BPC HIPMI Nganjuk ini. Oke, kita dari tadi sudah mendengar 5 UKM yang
memang produknya tuh keren-keren gitu, bisa dibilang gitu kan. Dari mulai di bidang F&B hingga ke pelayanan jasa seperti Hijack gitu. Mungkin nanti ke depannya dari teman-teman HIPMI ini kita bisa saling membantu satu sama lain untuk mengembangkan bisnis kita satu sama lain gitu. Seperti ini kayak tadi nih BPC HIPMI Nganjuk ini membantu mendirikan 5 UMKM yang memang dilihat bisa bonafit gitu untuk depannya. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari HIPMI Nganjuk gitu. Iya Mas, jadi itu tadi presentasi produk dari BPC HIPMI Nganjuk. Mohon maaf sebelumnya karena kita terkendala dengan teknis ya, jadi kurang maksimal. Tapi insya Allah nanti ke depan kita siap, BPC HIPMI Nganjuk siap berkolaborasi, bersinergi dengan BPC HIPMI lainnya yang ada di Jawa Timur. Terutama kita punya produk jasa Hijack itu tadi bisa dikembangkan di BPC-nya masing-masing. Kita sinergi. Kebetulan bulan depan kita sudah launching insya Allah di Kota Kediri. Hijack sudah mulai launching atau mungkin ada BPC lain yang bisa bergabung atau mau memanfaatkan jasa kami. Kita kotak-kotakan aja. Jadi ada beberapa produk-produk yang memang ya mungkin di BPC lain belum ada, di Nganjuk ada, kita boleh sharing atau bisa business matching lah ke depannya. Dan saya terima kasih sekali sama BPD Jatim yang sudah memfasilitasi dengan melalui HIPMI Fest Virtual Exhibition. Mudah-mudahan ke depan HIPMI mampu memberi manfaat untuk semuanya, terutama untuk pegiat-pegiat pengusaha yang ada di bawah struktur HIPMI Jatim. Sekian dari BPC Nganjuk, pengusaha pejuang pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk BPC HIPMI Nganjuk. Ini apabila kita lihat memang bahwasannya acara HIPMI Fest 2021 ini memang nantinya akan membawa pengaruh yang baik gitu untuk kita sama-sama pelaku bisnis gitu. Dari mulai yang bidangnya F&B hingga jasa atau bahkan ada yang memiliki bisnis di bidang kontraktor, EPC gitu, kita bisa saling sama-sama kolaborasi, saling support satu sama lain gitu. Oke, mungkin untuk di sini ini kita sudah memasuki ke penghujung acara ya. Nah, di sini saya ingin memberi kayak semacam ini aja sih, biar kita tuh semakin semangat dalam melakukan bisnis itu. Jadi kita tahu bahwa kita sekarang sudah ada di wadah yang sama, yaitu HIPMI, dan di sini kita dapat banyak jejaring juga di HIPMI ini, dan kita bisa mempergunakan HIPMI ini secara baik lah gitu untuk pengembangan bisnis kita masing-masing. Seperti kayak tadi, baik yang bisnis yang masih di daerah kayak tadi tuh, kayak yang essential oil yang nantinya akan bisa jadi nanti diekspor dan menggunakan jasa eksportirnya itu yang di sesi sebelumnya mengisi materi. Seperti itu sih dari saya. Oke, mungkin sampai sini agenda kita pada hari ini. Mohon maaf apabila saya ada salah kata, dan mohon maaf apabila memang masih banyak terjadi kendala teknis, dan memang tidak mudah juga kita mengadakan suatu acara di masa pandemi ini gitu. Dan mohon maaf mengenai itu. Semoga untuk kedepannya kita dapat lebih baik lagi, dan ya kita dapat selalu berkomunikasi yang baik juga satu sama lain gitu. Dan harapannya juga kita bisa ketemu Kopdar nanti di lain waktu gitu. Kalau memang sudah memungkinkan member HIPMI Jatim ini gitu. Oke, mungkin itu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas waktunya dari tadi ya jam 3 jam 4-an sampai jam setengah 5 gini, atau mau jam 5 bahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya Sakova dari HIPMI PT ITS Surabaya. Mengucapkan terima kasih. Selamat sore, dan semoga kita selalu diberi kesehatan di masa pandemi ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas. Terima kasih. Khusus Pak Joko terlalu religi. Beranilah bermimpi untuk masa depan nanti. Cobalah mulai melangkah dari cita-cita, walau takkan mudah langkah ini untuk masa depan Indonesia. Sadarlah generasi muda, saatnya kita berusaha berikan yang terbaik demi masa depan kita. Jangan lagi terpaku tangan, semangatlah menatap ke depan. Pasti ada hari esok yang cerah. Let's sing Indonesia. Ini bukan memilih siapa yang terbaik darimu, tapi aku rasa kau pun tahu untuk masa depan Indonesia. Sadarlah generasi muda, saatnya kita berusaha berikan yang terbaik demi masa depan kita. Jangan lagi terpaku tangan, semangatlah menatap ke depan. Pasti ada hari esok yang cerah. Let's sing Indonesia. Siapkan masa depanmu, gapai semua impianmu, sembuhkan hati yang baru.
Rene nindi Rene kok. Oh wis ngeprint dah Mas.